Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Presiden Jokowi dengan terbuka mengutarakan kejengkelan. Kinerja sejumlah sektor dikritiknya habis-habisan. Ancaman reshuffle bahkan disampaikan saat itu juga. Pertanda kemendesakan yang sudah tidak bisa ditunda. Wajar jika Presiden menuntut kinerja yang lebih ekstra. Pandemi jelas tak bisa direspon dengan biasa saja. Menteri-menteri yang tak optimal pantas dipertanyakan, walau di pundak Presiden segala pertanggungjawaban. Siapa sajakah menteri yang paling rentan ditendang? Di manakah inti persoalan yang mesti lekas dibuang? Inilah Mata Najwa, di balik jengkelnya Jokowi. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Usaha kecil, usaha mikro, mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Jokowi marah di hadapan para menteri. Dalam video yang berdurasi 10 menit, Presiden dengan nada tinggi menyoroti kinerja para pembantunya. Ada apa di balik jengkelnya Presiden Jokowi? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Mata Najwa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Selamat malam Pak Mul. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Bang Fahri, selamat malam. Malam. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono. Selamat malam Mas Arief. Malam Mbak. Dan teman saya Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Mas Kodari, terima kasih sudah hadir. Selamat malam Nana. Saya mau ke Pak Muldoko dulu. Pak Mul, Presiden Jokowi masih jengkel sampai sekarang apa sudah lebih tenang? Ya, kepemimpinan itu naik turun biasa. Jadi, apalagi dalam suasana-suasana yang kritis. Seperti saya kalau memimpin daerah operasi pasti sedikit berbeda dengan memimpin di daerah-daerah yang cukup stabil begitu. Kalau kita ibaratkan sekarang pandemi lagi masa kritis, jadi jengkelnya memang sepanjang ini. Tadi pagi masih marah-marah? Enggak sih. Udah enggak? Pernah tidak Pak Muldoko melihat Presiden sekeras itu? Sebenarnya kita mengenali intonasi dan mengenali apa itu kata demi kata, terus mengenali gesturnya gitu ya. Saya cukup mengenali yang situasi seperti itu ya, karena saya cukup lama juga menjadi sekretaris pribadi Panglima waktu itu. Waktu jadi sekretaris pribadi Wakasat juga. Sehingga saya cepat mengenali pemimpin saya dari gaya-gaya yang seperti itu. Nah, itu gaya marah dari skala 1 sampai 10 seberapa marah kemarin itu, Pak? Memang ada apa yang kemarin saya melihat cukup tinggi ya. Tidak pernah Pak melihat Pak Jokowi setinggi itu? Ya, ini menurut saya yang cukup tinggi ya. Sebelumnya beliau juga keras mengatakan kepada para menterinya untuk melihat situasi ini dan harus bagaimana. Itu selalu mengatakan begitu, bahwa jangan lagi melihat situasi ini situasi yang biasa. Jangan lagi pendekatan metode-metode pemecahan persoalannya ini gaya-gaya yang linear, gaya-gaya yang apa itu konvensional, sudah nggak bisa lagi. Gitu. Gaya yang situasi yang extraordinary ini memerlukan ya leadership yang berbeda, memerlukan apa itu metode strategi yang berbeda dan seterusnya. Wajar Pak Jokowi marah? Wajar. Seorang pemimpin marah adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Pak Jokowi melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang sering dikatakan oleh OECD, oleh World Bank dan seterusnya. Sehingga situasi itu ya perlu ditransformasi kepada bawahannya, kepada pembantu-pembantu. Jadi pembantu-pembantunya tidak melihat hal yang sama seperti yang dilihat Pak Jokowi?
mesti diingatkan dari waktu ke waktu. Bukan tidak memahami situasi global, pasti memahami situasi global. Tetapi pemimpin selalu mengingatkan untuk apa? Untuk lebih dan lebih. Lebih di dalam melihat situasi, lebih melihat dalam memitigasi, lebih melihat dalam bagaimana mencari solusi yang efektif. Pak Mul, saya mau putarkan lagi pidato Pak Jokowi itu cuplikannya, dan saya ingin kita melihat satu demi satu apa diksi yang digunakan Presiden Jokowi. Kita nonton lagi yang ini. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita. Suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Pak Mul, siapa itu yang nggak punya perasaan? Apa-apaan ini? Saya mengulang Pak Jokowi ya Pak. Ya, begini loh. Di dalam mengelola negara ini bukan saja dari sisi presiden beserta seluruh jajarannya. Karena di situ ada institusi-institusi atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kontribusi atas berjalannya sebuah sistem. Itu. Jadi ini bukan kabinet, ini lembaga di luar kabinet. Pastinya seperti itu. BI, OJK, yang lain-lain? Iya, pasti seperti itu karena dalam rapat kabinet juga beliau-beliau diundang. Oke. Tadi mau menyatukan satu perasaan yang sama dalam melihat situasi ini perlu dibangun bersama. Oke, satu lagi Pak Mul. Ini kan kejadian tanggal 18 tapi baru dipublikasikan tanggal 10 hari kemudian. Itu kenapa ada jeda waktu sedemikian lama? Itu tidak terlalu signifikan, itu nggak perlu dibahas lah itu. Kenapa nggak perlu Pak? Itu bagian dari strategi kan begitu. Strategi apa? Udah nggak usah dilanjutkan itu. Berarti ini kesengajaan dirilisnya 10 hari kemudian melihat ada situasi tertentu. Kenapa dirasa perlu publik melihat kemarahan itu? Kenapa kita perlu tahu Pak Jokowi marah-marah pada anak buahnya? Yang paling penting adalah bagaimana memahami substansi dari kemarahan itu. Ya, Pak Mul seperti politisi tidak mau menjawab langsung. Saya lempar ke pengamat politik. Kenapa penting untuk publik melihat kemarahan itu, Mas Kodari? Karena memang kemarahan itu menurut saya ditujukan kepada dua arah ya. Arah pertama adalah keluar, arah yang kedua adalah ke dalam. Ditujukan keluar itu bukan artinya marah kepada rakyat, tetapi ingin mengirim pesan kepada rakyat bahwa saya memahami kesulitan Anda. Dan itu sebetulnya sangat relevan dengan temuan-temuan hasil survei ya. Bagaimana pada hari ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap keyakinan dan kepuasan terhadap masalah ekonomi, khususnya terhadap masalah pengangguran dan masalah sembako, itu memang sangat-sangat rendah. Sehingga Pak Jokowi mau mengatakan bahwa kondisi yang belum sesuai dengan harapan dengan masyarakat ini adalah disebabkan oleh misalnya ya serapan anggaran yang jauh dari harapan. Misalnya untuk kesehatan 75 triliun baru keluar 1,5%. Sekitar 2 pekan yang lalu kalau tidak salah Pak Mul, Pak Jokowi juga mengeluhkan bantuan sosial yang serapannya pada saat itu baru sekitar 15%. Begitu. Sementara Pak Jokowi juga ingin mengatakan bahwa I have done my part gitu. Kalau ibarat pelatih sepak bola, Pak Jokowi ini kan adalah pelatih. Pelatih itu tugasnya apa? Menyusun strategi. Tetapi implementasi dari strategi itu adalah para pemain di lapangan. Striker, ya kemudian pemain tengah, back. Sebaik apapun strategi yang disusun oleh sang pelatih, apabila pemainnya tidak menjalankan instruksi dengan baik, maka kemudian tidak terjadi gol dan tidak terjadi kemenangan. Saya melihat Pak Jokowi mengatakan, ini mohon maaf rakyat, ini gol tidak terjadi karena para pemain ini, ini yang ke dalam ini, para pemain ini banyak yang belum punya sense of crisis yang diharapkan dan harusnya dimiliki oleh para pemain begitu. Saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, Anda setuju ini Pak Jokowi menunjukkan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik sebagai pemimpin dan kesalahan ada pada anak buahnya? Anda setuju?
Menurut saya sebaiknya tidak kita sederhanakan karena pasti ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita temukan gitu di balik letupan yang mohon maaf saya memakai istilah mendekati frustrasi sebenarnya. Itu ada nada kefrustasian, Anda tangkap? Saya menangkap frustrasi dan tadi Pak Muldoko memakai kata sistem, saya kira bagus lah supaya kita jangan menyalahkan 1-2 orang di sini. Saya sering menilainya itu dalam sistem negara secara umum dan juga kelembagaan kepresidenan secara khusus gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan mari kita punya perasaan yang sama, sebenarnya dalam abjad kita berperasaan itu, sebelum kita berperasaan yang sama, kita harus mulai dengan pikiran yang sama. Setelah itu baru kita bisa punya perasaan yang sama, setelah itulah baru kita bisa mengatakan hal yang sama. Setelah itu barulah kita melakukan hal yang sama gitu. Jadi begitu abjadnya. Kabinet sudah 8 bulan, kabinet sudah 8 bulan Bang Fahri. Ini yang saya mau menyamakan hal-hal itu kan seharusnya sudah selesai. Itu yang saya khawatir. Dari awal kan saya sering mengatakan misalnya presiden itu tidak punya ahli tata negara. Ada Pak Mahfud MD. Saya nggak tahu ya Pak Mahfud fungsional nggak sekarang ya. Karena ada soal lain sebenarnya yang saya terus terang ini ada Pak Muldoko. Mari kita bicara jujur. Sikap kita kepada pemimpin itu memang tidak wajar. Dan bangsa ini sudah berkali-kali dikutuk oleh sejarah bahwa kamu bangsa Indonesia sering sikapmu tidak wajar dengan pemimpinmu. Kita gitukan Bung Karno, kita gitukan Pak Harto, kita gitukan Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, alhamdulillah 2 periode tamat. Tapi kan kita lihat juga cara kita menyikapi Pak SBY sekarang kan juga rada-rada ganjil juga sebenarnya. Dan mungkin juga Pak SBY sendiri punya masalah dengan hari ini. Dan kita gitukan juga Pak Jokowi. Gitukan itu diapakan Bang Fahri? Saya mau jelaskan. Yang dimaksudkan gitukan gini. Bangsa kita itu kan memang mengidap semacam feodalisme. Sehingga sikap kita kepada pemimpin itu sering berlebihan. Pemimpin itu kita anggap untouchable. Pemimpin itu kita anggap sempurna. Pemimpin itu kita anggap tidak pernah salah. Padahal ada kemungkinan banyak kesalahan gitu. Karena itulah kita mulai dari memperbaiki pikirannya. Lalu baru kita bisa punya perasaan yang sama. Kritik saya menurut saya ya, paling tidak saya mengidentifikasi 2 hal yang tidak clear dalam pemerintahan Pak Jokowi yang lalu dan yang sekarang. Oke. Yaitu yang pertama adalah pengertian tentang presidensialisme. Yang kedua adalah memimpin negara dengan otonomi. Ini bukan negara federal, tapi ini negara otonomi. Baik. Dalam presidensialisme menurut saya masih banyak hal yang salah. Misalnya Pak Muldoko, mohon maaf. Saya membuat undang-undang di Republik ini 15 tahun. Saya membaca undang. Tidak ada satupun undang-undang yang memaksa presiden harus rapat untuk mengambil keputusan. Tidak ada. Presiden itu bukan lembaga DPR yang dipilih oleh banyak orang, banyak partai, banyak konstituensi, orangnya berbeda-beda, harus rapat untuk membuat konsensus. Presiden itu dipilih sendiri, bahkan wakilnya itu menurut konstitusi itu embel-embel saja sebenarnya. Karena itu sebenarnya jangan terlalu merepotkan diri dengan berdiskusi atau rapat dengan orang dan sebagainya. Ambil keputusan, eksekusi. That is presidensialisme gitu loh. Kita akan lanjutkan karena setelah ini saya akan bergabung juga, saya akan berbincang dengan 2 orang menteri. Saya ingin tahu bagaimana suasana kebatinan para menteri kabinet setelah video terpublikasikan. Kita akan dengarkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Ya, kemarahan Presiden Jokowi itu dipertontonkan ke publik seminggu setelah rapat Presiden Jokowi dengan para menteri. Spekulasi bermunculan, para menteri pun jadi sorotan. Bagaimana para menteri menyikapi kejengkelan Presiden Jokowi? Sudah terhubung beberapa menteri Presiden Jokowi, ada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo. Selamat malam Pak Cahyo, selamat malam Pak Halim. Malam Mbak. Selamat malam Mbak Nana. Saya ke Pak Cahyo dulu. Pak Cahyo,
kaget tidak lihat Presiden Jokowi tiba-tiba kencang begitu di sidang kabinet, Pak? Mencermati gelagat perkembangan dan dinamika pandemi COVID ini agak sedikit terkejut pada saat beliau menyampaikan itu. Satu. Yang kedua, saya tidak berpikir itu mengarah kemana. Walaupun mungkin masing-masing pengamat, masing-masing politisi bisa melihat. Tapi saya melihat ini, dia mengingatkan kita semua. Ibaratnya, kalau tadi Pak Godari mencontohkan tim sepak bola, ini sebuah orkestra, itu beliau adalah dirigennya. Nada dasar lagunya udah jelas, visi, misi presiden. Tapi masih ada. Nah, saya kira beliau mengingatkan itu aja. Bahwa ini situasi yang dalam tanda petik krisis, ya mari dalam proses pengambilan keputusan politik kebijakan di tiap kementerian lembaga sampai pemerintah daerah, itu ya iramanya harus sama. Kalau iramanya beda, apalagi iramanya kalau versi pengamat ada investasi untuk 2024, ya repot sekali. Kasihan Pak Jokowi dong. Dia wajar kalau menyampaikan itu. Pak Cahyo, Anda melihat ketidakkompakan itu karena ada kepentingan politik 2024 di antara para menteri? Seandainya ada, sah-sah saja. Wajar-wajar saja. Tapi Pak Jokowi mengingatkan, ini loh, kita itu punya tanggung jawab di 260 juta. Jadi beliau mengingatkan semua, termasuk saya juga yang diingatkan. Itu aja saya kira dari pengantar dari Pak Muldoko sudah sangat-sangat tepat. Itu aja. Saya ke Pak Halim. Pak Halim, saya ingin tahu suasana sidang kabinet setelah itu seperti apa, Pak? Berlanjut tegang atau seperti apa setelah Pak Jokowi mengutarakan kejengkelannya ketika itu? Kalau saya pribadi, Mbak Nana, ketika melihat Pak Presiden menyampaikan sikap seperti itu, saya mensikapi itu sebagai sebuah warning, peringatan kepada pembantu-pembantunya. Nah, saya mensikapinya, pertama, itu sebagai sebuah kewajaran seorang pemimpin untuk mengingatkan pembantunya bekerja lebih maksimal. Kemudian yang kedua, saya nggak usah melihat lingkungan, Mbak Nana. Saya langsung introspeksi. Apa yang sudah saya lakukan selama ini atas arahan-arahan Bapak Presiden, saya langsung mereview. Mulai dari saya mengeluarkan SE tentang padat karya tunai desa, merespon COVID, yang sebenarnya konteks COVID-19 itu kan ada dua. Satu kesehatan, yang kedua ekonomi. Nah, dua hal ini saya review, Kementerian Desa sudah melakukan apa saja sampai detail. Nah, jadi Pak Halim, Anda tidak merasa Anda tidak merasa yang tidak punya perasaan yang sama, yang tidak melakukan langkah-langkah, yang melakukan langkah-langkah yang biasa-biasa saja, tidak extraordinary, itu bukan kementerian Anda, Pak? Saya tidak. Jadi saya tidak melihat siapa-siapa. Saya melihat Pak Presiden sebagai pemimpin memberikan warning. Maka saya melangkah bahwa saya adalah pembantu Presiden. Langkah saya adalah review, introspeksi. Apakah arahan-arahan beliau terhadap saya sebagai pembantunya sudah saya laksanakan dengan maksimal. Nah, ketika saya melakukan review bahwa semua sudah saya lakukan, bahkan dalam kurun waktu 1 bulan, saya sudah menyelesaikan 58% desa dari 74.953 sudah cair BLT-nya, kemudian 2 bulan kemudian sudah setelah keputusan diambil, sudah 88% dana desa tersalur BLT-nya, maka saya menganggap atau menilai bahwa saya sudah bekerja secara maksimal, percepatan sudah saya lakukan, maka ya sudah, saya nggak usah melihat orang lain. Saya melihat jadi Anda tidak khawatir, Pak Halim, maaf saya potong. Jadi Anda tidak khawatir akan diganti karena merasa sudah maksimal, atau tetap ada kekhawatiran akan di reshuffle? Nah, jadi begini, tugas saya adalah bekerja, melaksanakan arahan beliau secara maksimal. Itu tugas saya. Kewenangan beliau adalah memilih dan mengganti menteri. Jadi sesuatu yang berbeda
tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing punya tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Begitu Oke, Pak Nana. saya ke Pak Cahyo. Pak Cahyo, saya ingin tahu percakapan keseharian para menteri sekarang setelah video itu terpublikasi. Apa saja Pak? Apakah memang kemudian kaget loh kok tiba-tiba videonya keluar? Tadinya kan marahnya hanya internal, sekarang seluruh Indonesia tahu kalau kita dimarahi. Bicara-bicara seperti itu nggak Pak Cahyo? Ya wajar, seandainya ada wajar. Tapi itu bagi saya sendiri, itu salah satu yang beliau sampaikan, ya saya anggap itu ditujukan kepada saya sebagai Menpan RB. Langsung saya besoknya habis rapat kabinet, saya kumpulkan teman-teman eselon 1, eselon 2. Ini loh, ada permasalahan. Tata kelola kebijakan pemerintah. Coba introspeksi. Dari kita tuh apa? Ya yang memang belum optimal, mana yang harus disikapi dengan tegas. Jadi saya nggak bisa menilai teman-teman yang lain, karena semua menteri itu sudah kerja secara maksimal. Tapi Bapak Presiden kan tahu lebih lengkap mana-mana yang memang menurut beliau belum. Saya kira itu karena kalimat Pak Jokowi malah tidak ada progres sama sekali. Kan kalimatnya sekeras itu Pak Cahyo. Apakah itu artinya Pak Jokowi tidak bisa melihat kerja keras menterinya, atau memang menterinya yang terlalu percaya diri merasa sudah bekerja maksimal padahal bosnya bilang tidak? Setiap rapat, setiap ketemu, Pak Jokowi selalu mengatakan, saya ini orang lapangan. Saya mendengar detail dari semua lapisan masyarakat. Ya, beliau cross-check. Telahan harian dari intelijen pasti ada. Dari perekonomian, semua Menko pasti menyampaikan tiap hari. Dan beliau mendengar langsung dari semua pihak. Saya kira wajar. Saya kira kalau beliau sudah pada posisi itu, berarti memang sudah lengkap. Dan di bidang saya, karena saya anggap juga salah satu mengarah ke saya juga langsung kami konsolidasi, apa yang memang belum maksimal. Itu aja saya kira, Mbak. Pak Cahyo, tapi kan Anda dari partai PDI Perjuangan, Pak, Menteri dari Parpol, Menteri Parpol pengusung, apakah kemudian isu atau spekulasi soal kabinet ini juga sudah mulai dibahas di partai? Begini ya, saya kira kita harus sepakat dulu ini. Namanya menteri itu pembantu presiden. Teken kontraknya bisa 1 hari jadi menteri, bisa setahun jadi menteri, bisa 5 tahun jadi menteri. Siap-siap saja. Kalau toh besok dicopot, saya dicopot, ya harus siap. Kalau ternyata orkestra beliau dari visi misi beliau, oh ini ada yang suaranya pas, harus ganti, itu aja. Kalau sepak bola, oh ini back kirinya nggak pas atau strikernya kurang keras. Jadi saya kira teman-teman menteri harusnya punya sikap seperti itu ya, sama. Tekan kontraknya ya sehari dulu. Jangan lihat dia dari partai mana, dia dari, kalau sudah satu ya satu, ini kabinet Indonesia Maju harus kerja. Jadi latar belakang, kalau di PKB bagaimana Pak Halim? Sudah mulai ada kasakusuk? Sama lah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya sebagai pembantu presiden melakukan review tugas-tugasnya, dan yang di sisi lain kewenangan Pak Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan menteri. Jadi yang tahu menteri ini mau berhenti itu hanya Pak Presiden dan Allah. Jadi hanya 2, Allah dan Presiden, itu aja Pak Nana. Jadi intinya sekarang suasana kebatinan kabinet kalau bisa digambarkan seperti apa Pak Halim? Apakah masih bisa fokus kerja, atau ada rasa deg-degan, atau masih sungkan karena kemudian sekarang semua orang membicarakan dan dinilai tidak perform? Saya ingin tahu suasana kebatinan teman-teman kabinet. Menurut saya biasa-biasa saja, semua bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Misalnya tadi kita ada rapat kerja dengan Komisi 8 dengan Pak Mensos, dengan Pak Bappenas. Kita diskusinya tidak mendiskusikan apa yang sedang dibicarakan banyak orang, tapi kita mendiskusikan misalnya bagaimana penyatuan data ini segera terwujud misalnya. Bagaimana data-data kemiskinan ini segera menjadi satu. Mbak Idris yang dihasilkan oleh Kementerian Desa segera saya serahkan kepada Kementerian Sosial. Karena BLT dana desa itu kan sifatnya sementara karena COVID. Nanti selanjutnya kan semuanya ada di Kementerian Sosial. Justru kita diskusi sesuatu yang kemudian bagaimana tindak lanjut atas semua yang kita
laksanakan hari ini, dan kita ambil hikmah. Dari semuanya kita ambil hikmah. Hikmah COVID-19, pendataan kita menjadi kelihatan, sangat amburadul, segera kita perbaiki, dan seterusnya. Saya kira tidak ada perubahan apa-apa, kecuali justru kita semakin semangat bekerja, kemudian fokus, dan meningkatkan kinerja kita. Begitu Pak Nana. Begitu Pak Cahyo, seperti itu juga Pak? Tidak ada rasa, wah tiba-tiba bisa reshuffle sekonyong-konyong, percuma sudah kerja, tidak ada rasa-rasa seperti itu Pak Cahyo? Ya, saya sebagai orang politik ya, saya harus sadar bahwa tadi kontrak saya ya membantu Pak Jokowi bisa sehari, bisa setahun, bisa 5 tahun, atau bisa lebih. Ya harus siap saja. Karena apapun visi misi presiden selama 5 tahun ini harus jalan dengan langkah-langkah yang sudah beliau tekankan dan kita menjabarkan dengan baik. Kalau dianggap sepak bola mungkin saya sebagai kanan luar nggak pas, ya copot nggak ada masalah. Karena untuk mengamankan program visi misi presiden itu. Dan saya kira ini aja. Jadi saya pada posisi beliau kemarin bicara keras, ya saya anggap itu paling keras. Selama saya kenal beliau mulai zaman wali kota Solo itu adalah statement beliau yang paling tegas, paling keras. Tapi beliau ada dasarnya. Laporan semua pihak, laporan Pak Muldoko sebagai kepala staf juga rutin, termasuk intelijen, semua. Saya kira langsung saya yakin teman-teman menteri juga mengecek masing-masing kementeriannya apa yang sudah kami lakukan. Atau enggak dengan visi misi beliau. Dengan situasi pandemi COVID ini, mana-mana yang terhambat, mana yang tidak. Saya kira semua sudah langsung konsolidasi. Tidak ada masalah saya kira. Kalau toh Pak Jokowi harus mereshuffle, saya misalnya, ya harus siap. Tekan kontraknya tadi kok itu. Supaya tim ini jalan dengan baik, orkestra ini supaya bagus itu aja. Baik, Pak Cahyokumolo terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa. Pak Abdul Halim Iskandar terima kasih banyak waktunya untuk Mata Najwa. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat bekerja. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Kita akan kembali karena masih banyak hal yang mau kita bicarakan. Ada apa di balik jengkelnya Pak Jokowi? Sesaat lagi. Berbeda-bedanya keputusan yang diambil di jajaran di bawah Bapak yang akhirnya membingungkan rakyat. Iya, saya melihat memang karena masih sektoral. Setiap kementerian pasti akan melihat kepentingan sektornya masing-masing, itu yang selalu terus saya tekankan agar ini satu bahasa, utamakan kesehatan dulu. Tapi dalam prakteknya kan mereka juga didesak oleh sektornya masing-masing, Pak, yang menunjukkan bahwa sektor ini kalau tidak juga diberikan perhatian akan memberikan dampak ini sehingga menteri kadang-kadang juga atau daerah pun kadang-kadang juga berbeda itu karena itu. Karena di lapangan itu suaranya berbeda-beda dari rakyat. Tapi komando ada di tangan presiden. Iya, selalu kalau ada masalah di lapangan seperti itu langsung detik itu juga saya panggil. Iya, tadi itu adalah cuplikan wawancara eksklusif Mata Najwa dengan Presiden Jokowi pada bulan April lalu. Komando ada di tangan Presiden. Saya ingin minta komentar Mas Arief. Mas Arief, kalau komando ada di tangan Presiden, yang terjadi sekarang berarti seharusnya Presiden berkaca pada kepemimpinannya sendiri dong? Enggak, sebenarnya kan awalnya sudah diingatkan sama Pak Joko Widodo kalau dilihat di situ bahwa harus satu bahasa atau satu kredo ya. Artinya kalau saya lebih bisa memberi perumpamaan itu harus satu frekuensi. Ya, artinya jelas di situ bahwa komando ada di tangan Pak Joko Widodo. Cuman kan kembali lagi kepada para anak buah dalam menjalankan kredo yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Artinya Pak Joko Widodo mengerti bahwa banyak persoalan, ya, tetapi persoalan ini akan bisa teratasi apabila pembantunya itu atau kabinet-kabinetnya itu satu bahasa, satu frekuensi, satu kredo artinya. Ya. Jadi Pak Joko Widodo ini sebenarnya adalah pemimpin yang paling enak di dalam memimpin anak buahnya. Lebih enak dari Pak Prabowo, Ketua Umum Anda? Pak Prabowo kan belum di pemerintahan yang high ya, artinya sudah jadi menteri. Artinya lebih enak begini loh Mbak, dia berani pasang badan, dia berani tidak populer, ya itulah ciri sebagai seorang pemimpin rakyat. Ya, kembali lagi kepada kemarahannya dia ya, kalau saya tidak melihat sebuah kemarahan dari dia.
Tapi itu sebagai motivasi saya rasa. Dia ingin memotivasi anak buahnya agar apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang dititipkan kepada dia, itu bisa sampai. Saya ingin gimana Mas Kodari? Kalau menurut saya ya marah lah. Mana ada yang mau kasih motivasi kalau baru 1,5% keluar dari 75 triliun. Menurut saya ada persoalan yang serius. Enggak, kalau menurut saya gini. Pak Arif. Jadi begini Pak Arif. Jadi menurut saya kalau pidato Pak Jokowi yang 10 menit itu dicermati, sesungguhnya memang ada persoalan. Dan persoalan itu kalau kita bagi terutama pada aspek penyerapan anggaran dan pada aspek stimulus ekonomi. Kan ada 3 bidang ya yang dalam tanda kutip sangat terpengaruh oleh COVID ini. Pertama kesehatan, yang kedua bantuan sosial, kemudian stimulus ekonomi. Ini bagaimana cara menjelaskan bahwa duit 75 triliun ini baru keluar 1,5%, begitu. Saya mencoba untuk fair bahwa untuk bisa keluarnya dana itu ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama tentu menterinya sendiri. Yang kedua adalah birokrasi. Ini era reformasi di mana menteri bisa punya keputusan tetapi birokrasi punya agenda atau punya kecepatannya sendiri. Yang ketiga soal perspektif. Saya orang yang dari awal mengatakan penyelesaian masalah COVID jangan vertikal, tetapi pendekatannya harus horizontal. Jadi harusnya ada 3 satgas nih, Satgas Kesehatan yang sekarang dipimpin oleh Pak Doni, kedua Satgas Bantuan Sosial, yang ketiga Satgas Stimulus Ekonomi. Nah, bisa jadi permasalahan ini terjadi karena pendekatannya vertikal, begitu. Bansos ada Pak Halim Iskandar, ya, ada juga Pak Juliari dan seterusnya. Masing-masing punya data sendiri, masing-masing punya agenda sendiri. Nggak ketemu di lapangan. Dan seharusnya kan itu diselesaikan oleh Presiden sebagai pemegang komando dong? Iya, tapi begini, ini saya lanjutin dulu ya. Tapi bisa juga nomor 4, Kementerian Keuangan. Betul Kementerian Teknis punya anggaran, tetapi yang pegang duit kan adalah Kementerian Keuangan. Kalau ibarat sebuah rumah tangga, di sini ada bendaharanya, ada ibu rumah tangganya, siapa Menteri Keuangan. Jadi kalau jangankan si anak ya, si bapak saja itu minta jatah ya, misalnya beli rokok begitu ya, atau beli bensin, duitnya nggak dikeluarin sama ibu rumah tangga, nggak bisa jalan juga gitu loh. Bahkan yang kelima saya katakan, jangan-jangan ini Republik nggak punya duit. Bagaimana cara menjelaskan 75 triliun, 1,5%, kok baru keluar 1,5%? Selambat-lambatnya birokrasi, selambat-lambatnya menteri, saya kira nggak 1,5% lah. Jadi saya curiga Republik nggak punya duit ini sekarang. Bagaimana Pak Mul? Duit kalau menurut saya. Ya? Ada anggaran sudah tersedia. Ya. Begini nih, seperti persoalan kesehatan ya. Persoalan kesehatan itu anggaran dari BUN ya. Mengalirnya ada 2. 1 melalui Kementerian Kesehatan, yang kedua langsung ke daerah. Ya. Nah, untuk penanganan COVID ini. Sebagai contoh begini, kalau ada korban itu penanganannya bagaimana? Ya, 1 bisa melalui pemerintah daerah yang berkaitan dengan korban yang dirawat di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah daerah. Itu darahnya mengalirnya ke sana. Tapi untuk kegiatan-kegiatan rumah sakit rujukan, ya, terus lembaga-lembaga lab untuk tes itu melalui Menteri Kesehatan. Di sini ada lagi persoalan teknis. Ya, kalau korban ini masuk ke rumah sakit itu dibayar dulu 50% oleh Kementerian Kesehatan. Setelah itu oleh BPJS diverifikasi. Dicek lagi, kalau ada yang krusial maka diturunkan lagi, ada tim dispute oleh Kementerian Kesehatan. Agar apa? Jangan sampai dana itu disalahgunakan. Jadi memang ada antara kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas. Ini persoalan yang tidak mudah memang, tetapi disitulah diperlukan cara-cara baru untuk mengelola situasi seperti ini. Tapi saya mendengar juga Pak Mul, jadi yang keluar itu sebetulnya baru 70% saja dari yang dipidatokan oleh Pak Jokowi. Tapi sekarang udah 4,6%. Iya. Yang tidak dimunculkan dalam pidato itu ada 2 lembaga yang disebut, 1 2 huruf, 1 lagi 3 huruf. Itu berurusan dengan soal duit. BI dan OJK. Iya, saya cuma bilang 2 huruf dan 3 huruf. Saya yang menduga BI dan OJK. Karena saya tahu dua-duanya lembaga itu diundang juga ketika itu. Kan kalau teknis tadi saya suruh melihat ini marah atau enggak. Tapi kalau saya bilang enggak marah. Ini adalah motivasi. Mas Arief, tapi tadi pertanyaan itu ketika Pak Jokowi bilang komando ada di tangan Presiden Jokowi. Bagaimana harus menafsirkan ketika kemudian sekarang Pak Jokowi mengatakan bahwa menteri-menterinya bekerjanya biasa-biasa saja? Ya itu yang saya bilang. Pertama pikirannya harus sama. Jadi ini presidensialisme tetapi dalam negara demokrasi. Saya tanya Pak Fahri, kalau misalnya pejabat itu
bukan bagian dari komando presiden. Apa yang Anda lakukan sebagai presiden? Koordinasi. Jadi apa namanya? Kalau karena sudah kan- koordinasi 4 bulan, Ini Anda mengacu ke BI dan OJK tadi kan? Ya, Ini cerita-cerita presiden itu lainnya sebenarnya nih. gini ya, presiden itu sangat kuat ya. Seluruh rakyat Indonesia ngasih mandat ke dia. Bahkan sekarang ini sebagian dari mandat itu dikasihnya kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya sekarang juga ada di sekitar beliau. Artinya power yang dipegang oleh Pak Jokowi ini sangat kuat gitu. Saking kuatnya apapun yang dia mau dia bisa lakukan. Dan beliau sudah mengatakan saya membuka semua opsi. Jadi Perpu misalnya itu dalam Undang-Undang Dasar disebutkan kuasa pembuatan undang-undang ada di DPR. naik Bang Tapi Fahri, oleh presiden. separuh menteri itu adalah tunjuk oleh partai politik. Iya, Jadi, entar kalau dulu. Pak Fahri nanti jadi presiden, separuh menteri Bapak itu nanti dari kantong Nah, partai politik. itu juga makna daripada pikiran gitu. Nggak boleh partai politik menganggap dia punya menteri, yang menteri itu dia setir dari luar, itu tidak boleh itu. Itu haram hukumnya. Itu pengkhianatan kepada konstitusi. Itu teorinya. Ya, Dalam prakteknya Anda melihatnya? enggak, karena itulah kemudian presiden diproteksi oleh satu kekuatan sehingga dia nggak bisa dijatuhkan oleh parlemen, dia nggak bisa dijatuhkan oleh ketua umum partai politik. Oke. Itu yang saya mau katakan. Jadi menegaskan posisi presiden sebagai pemimpin presidensialisme itu penting karena power dia besar. Kalau soal BI itu kan kalau dia marah kemudian dia bubarkan bank sentral atau dia bubarkan itu OJK kan dia bisa. Kalau dia mau pakai Perpu paling tidak sebulan lembaga itu mati. Kalau dia mau. Jadi ini dia sangat kuat sekali. Jadi jangan memberikan interpretasi kepada presiden bahwa dia lemah, dia sangat kuat. Karena ini lagi-lagi nggak ada yang bisa mengganggu presiden ini. Kalau di dalam parlementarisme, Perdana Menteri setiap hari dia harus datang ke parlemen karena parlemenlah yang membentuk dia. Kalau presiden kita ini dibentuk oleh rakyat langsung. Karena itulah kekuatannya luar biasa, dia bisa melakukan apa saja. Oke. Nah, itu satu ya. Jadi dalam konteks ketika kemudian berbicara keras, dalam konteks melihat menteri-menterinya belum perform, yang mau Anda katakan apa? Yang saya mau katakan ini ada sistem sebenarnya yang harus dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Nah itulah yang saya sering cerita misalnya soal dapur Pak Muldoko. Pemahaman saya sebenarnya andalannya presiden di dapurnya itu namanya KSP. Di Seknek itu orangnya Pak Jokowi cuma satu orang namanya menteri. Di Sekap juga demikian. Tapi di KSP ini kalau di Amerika Serikat namanya West Wing. Ini menggondol semua orang terbaik di republik ini untuk menjadi the new brain of the government. Jadi otak pemerintahan itu dibawa oleh Pak Muldoko situ sebenarnya. Itu sebabnya kemudian semua keputusan politik, mitigasi, pemantauan dari hulu ke hilir, dari semua kerja itu dipasang kontrol panelnya. Makanya kan Pak SBY membuat situation room. Oke. Sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nixon tahun 61 di Amerika Serikat. Oke. Ini harus kuat Pak. Memang ini cita-cita. Biasa kalau partai baru begitu, cita-citanya konsepnya Gitu, maksudnya ciri partai baru beliau ini. Tapi Ini ciri khas partai baru. Tapi dalam realitanya akan tidak seperti itu. Begini bos, supaya jangan presidennya yang marah, cukup Pak Muldoko yang marah. Dan marahnya Pak Muldoko bilang, Pak Menteri ini kok anggarannya sekian, tolong minta data Anda yang terbaru. Presiden minta. Pak Muldoko cukup bilang begitu bilang presiden minta, gemeter tuh orang Pak. Presiden minta datanya, Bapak lapor ke presiden, Pak datanya begini Pak. Kenapa tidak presiden langsung yang marah? Hah? Kenapa tidak presiden? Kita perlu menjaga kewibawaan presiden. Presiden itu keperluan kita untuk kepentingan persatuan, menjaga Bang Fahri, Anda republik melihat ini. ketika Pak Jokowi selantang itu menjatuhkan wibawanya? Oh iya, kalau terus-terus melakukan itu dia runtuh wibawanya. Apalagi kalau kemudian dalam marahnya itu banyak salah data, seperti yang tadi Nana katakan itu dia dibantah oleh Komisi 10, Komisi 9 yang mengatakan bahwa enggak, Menteri Kesehatan itu belanja lebih banyak, yang masuk DIPA dia cuma 1,9 triliun. Artinya 1,56% itu dari 75 triliun. Tapi kalau dari 1,9 triliun itu besar, sudah lebih dari 50%. Jadi nggak salah juga Menteri Kesehatan. Nah kalau terus-menerus Presiden dalam keadaan marah salah, ya sama. Kita kan juga kalau nggak didik anak kita marah sama anak padahal kita salah.
wibawa kita depan anak juga salah, kacau. Tapi apakah benar salah? Nanti Pak Mul bisa menanggapi. Dan apakah, karena kalau dalam persepsinya Mas Arief Puyono, saya tahu ketika Presiden Jokowi marah itu malah menunjukkan kewibawaan. Berbalik dengan apa yang disebutkan Mas Fahri. Ya, Malah kalau kemudian dia, saya rakyat pikir menjadi nggak senang marah. melihat presidennya bisa memahami. Memotivasi anak buahnya. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Ya, itu tadi yang disebutkan Presiden Jokowi ketika membuka sidang kabinet, tapi yang jelas kemudian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sempat memberikan penjelasan yang lebih detail dan secara tersirat disampaikan oleh Menteri Keuangan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan kalau bicara soal tunjangan kesehatan. Kita dengarkan apa kata Ibu Sri Mulyani. Untuk belanja yang untuk bidang kesehatan 87,5 triliun ini, sebagian adalah belanja tambahan yang berhubungan dengan COVID langsung, seperti untuk penanganan gugus tugas, pembelian APD pada tahap awal, upgrading rumah sakit, itu ada yang merupakan belanja di tempatnya gugus tugas, ada yang di tempatnya Kementerian Kesehatan. Ada juga yang kita berikan dalam bentuk penanganan untuk BPJS Kesehatan, sehingga mereka mampu membayar rumah sakit. Jadi dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit seolah-olah itu hanya tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan. Sebenarnya tidak juga. Karena memang banyak jalurnya dari 87,5 triliun ini ada dalam bentuk insentif pajak yang itu diberikan langsung kepada rumah sakit untuk jasa kesehatan. Saya ingin ke Pak Muldoko, apakah itu artinya memang ada kesalahan data yang disebutkan Presiden seperti yang tadi dituding oleh Bang Fahri atau seperti apa? Enggak, memang pada 31 Mei itu 1,4. Ya. Tapi bagi Presiden intinya adalah bagaimana semua menteri harus mengakselerasi anggaran yang ada di dalam sektor masing-masing. Tujuannya adalah agar kalau anggaran itu segera terdistribusi, maka itu bisa menggerakkan sektor realnya itu. Jadi Presiden sangat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sebagian besar bisa digerakkan oleh APBN, ya, sehingga consumption dalam negeri domestik ini bisa bergerak dengan baik. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi bukan hanya kesehatan saja, tapi semua sektor itu diharapkan oleh Presiden untuk ditekan segera untuk bisa dicairkan. Itu intinya sebenarnya. Jadi ketika itu memang tidak bisa dibaca bahwa ini menuding ke Menteri Kesehatan Pak Terawan? Oh, bukan hanya itu. Tadi saya katakan sebuah sistem ya. Sistem semuanya harus digerakkan. Seperti kesehatan ini, ternyata apa? Hanya 44% rumah sakit itu yang mengajukan insentif. Begitu lambatnya. Padahal udah ingin digerakkan segera mungkin anggaran itu bisa terdistribusi. Tapi kenyataannya di bawah juga seperti itu. Okay. Jadi makanya Presiden itu istilahnya itu menyodok satu bola biliar itu kemana semua arahnya itu. Kita bermain dalam sebuah sistem itu loh. Kita akan cek bagaimana keadaan sesungguhnya di lapangan. Kita telah terhubung juga bersama Ketua Umum Persatuan Perawat Indonesia, ada Harif Fadila. Selamat malam Pak Harif. Selamat malam Mbak Nana. Pak Harif, dari temuan Anda di lapangan dan laporan teman-teman nurse begitu ya di lapangan, jadi seberapa banyak insentif yang sudah diterima, berapa persen Pak? Ya, kami juga punya cabang-cabang di DPW itu kira-kira ya 10-20% lah. Itu insentif yang baru bisa diterima. Dan itu pun mungkin baru sekitar untuk insentif di bulan Maret dan sebagian April. Begitu Mbak Nana. Jadi baru kan 3 bulan, Mei, Maret, April, Mei. Kan 3 bulan. Jadi memang baru 10-20% dan itu pun baru bulan-bulan tertentu begitu ya.
Apa persoalannya yang Anda lihat? Apakah memang seperti tadi birokrasinya yang panjang atau memang perlu presiden marah dulu baru turun atau seperti apa? Kebetulan PPNI selaku menyuarakan suara teman-teman juga ikut dilibatkan oleh Kementerian Kesehatan khususnya dalam rangka mengkoordinasikan ke berbagai pihak. Contohnya kita memfasilitasi untuk pemenuhan persyaratan-persyaratan khususnya misalnya santunan kematian. Yang alhamdulillah hari ini sudah turun, Mbak Nana. Terima kasih kepada pemerintah. Baru turun, Dan Pak. Ini rupanya Pak Harif, ya? Maaf. Jadi santunan kesehatan baru turun? Santunan kematian? Ya, santunan kematian kemarin sudah ada, hari ini orang perawat sudah mendapatkan. Tapi kan memang yang syarat-syaratnya memang sudah sesuai dan sudah firm begitu. Nah, ini masalahnya juga sebenarnya kami lihat ada juga pada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan rumah sakit, dinas kesehatan, ataupun puskesmas, yang data evaluasi Kementerian Kesehatan, kebetulan kami komunikasi dan seminar kemarin, itu kurang dari 50% yang baru mengusulkan. Lebih dari 50% itu belum mengusulkan. Lah bagaimana yang mengusulkan saja masih separuhnya dapat, apalagi yang tidak mengusulkan. Puskesmas itu baru 20,9% yang mengusulkan. Dan dinas kesehatan itu baru 20,4% yang mengusulkan. Nah itu satu. Yang kedua memang pada proses pengusulannya memang ada verifikasi bertingkat. Ya kalau dari kabupaten kota itu ke provinsi baru ke pusat. Begitu juga sebaliknya turunnya pencairannya. Ya, jadi memang panjang birokrasinya. Tapi saya dengar hari ini sudah ada revisi tentang Permenkes tersebut dengan mensimpelkan prosesnya. Ya, mudah-mudahan ini segera. Oh, jadi hari ini baru keluar revisi ya, Pak? Satu lagi, Permenkesnya baru direvisi hari ini? Satu lagi. Ya. Berarti ada gunanya juga presiden marah-marah ya, Pak? Karena akhirnya ada yang extraordinary revisi Permenkesnya dikeluarkan. Tapi saya kaget itu. Jadi santunan kematian baru hari ini ya turunnya ya? Iya betul. Karena memang syarat-syaratnya itu nggak mudah kita kumpulkan. Keluarga masih berduka, sulit dihubungi. Ya apalagi rumah sakit juga tidak membuatkan beberapa persyaratan, misalnya surat tugas atau surat pernyataan jaminan mutlak itu tidak mengirimkan. Makanya BPNI bersurat pada mereka. Dan bahkan untuk insentif, ini rumah sakit yang pertama kali melayani COVID, misalnya Sulianti Saroso, sampai hari ini juga teman-teman belum mendapatkan. Beritanya sih sudah turun dari Kemkes, cuma mungkin tinggal distribusi. Oke, Pak Harif, apa satu hal selain merevisi peraturan yang memungkinkan agar birokrasi dipotong, apalagi usulan Anda untuk memastikan bahwa berbagai tunjangan itu bisa didapatkan, berbagai hal yang memang sudah dijanjikan di awal bisa segera disampaikan? Karena ini terkait dengan data faktual keterlibatan teman-teman tenaga kesehatan di lapangan. Karena insentif ini kan memang besarannya maksimal kan 15, 10, 75. Tetapi pemberiannya kan proporsional. Tergantung hari kerja berapa yang dia lakoni dalam 1 bulan. Nah oleh karena itu terkait data ini yang paham betul adalah pimpinan Pasyankes atau pimpinan institusi. Nah perlu juga rupanya mungkin dijewer atau diubrak-ubrak pimpinan institusi ini agar yang angka 50% lebih tadi tidak mengusulkan, segera mengusulkan agar ini bisa berjalan. Itu Mbak Nana. Saya sih bukan membela Kementerian Kesehatan, karena kita coba lihat mereka sudah mempunyai upaya untuk itu, tapi minta juga bantuan ke PPNI, ke ID untuk para pimpinan Pasyankes itu untuk mengeluarkan berbagai persyaratan yang diperlukan, contohnya untuk santunan, gitu Mbak. Jadi maksudnya direktur-direktur rumah sakit begitu ya Pak? Ya salah satunya lah, ya. Yang saya mungkin perlu juga yang perlu yang jewer Presiden langsung atau Pak Muldoko bisa jewer atau siapa Pak? Mumpung nanti kita akan tekankan, memang ada keengganan dari pimpinan rumah sakit untuk melaporkan terhadap mereka-mereka yang korban ya. Itu juga bermasalah, persoalan yang dihadapi di lapangan seperti itu. Sehingga menjadi lamban saling menunggu gitu. Tapi dengan petunjuk Presiden saya pikir semuanya bergerak nih. Oke, baik. Pak Harif, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini Pak Harif. Salam buat teman-teman nurse Pak. Makasih Mbak Nana, sehat selalu Mbak Nana ya. Amin, sama-sama, terima kasih Bapak juga semua yang ada di studio. Baik.
Tadi dikatakan bukan membela Kementerian Kesehatan, tetapi yang jelas yang namanya selalu menjadi sorotan, terutama sejak Presiden Jokowi marah-marah di publik adalah Menteri Kesehatan. Ada banyak sekali kemudian yang menyoroti Menteri Kesehatan. Kita akan bahas soal sosok Pak Terawan setelah pariwara. Jangan kemana-mana. Diskusinya yaitu soal BPJS, soal stunting, dan sebagainya. Yang ke-13, Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Sudah, enggak lah, ini dalam rangkaian pemeriksaan, enggak ada suspek. Yang ada adalah kita mengikuti prosedur pemeriksaan, ya. Dan kita jujur apa adanya. Nek datanya ya, nek datanya enggak ya enggak. Ya. Yang pakai masker adalah yang sakit, supaya tidak menularkan. Saling asuh bergotong royong untuk menghadapi virus yang sebenarnya biasa saja. Saya juga bingung menjadi sebuah komoditi yang luar biasa mengungkapkannya. Padahal kita punya flu yang biasa terjadi pada kita, batuk pilek itu angka kematiannya lebih tinggi daripada yang ini corona. Tapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa? Teorinya benar bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri, ya, penyakit yang memang sembuh sendiri. Ya, ketika Presiden Jokowi mengatakan akan melakukan, kemungkinan juga sudah kepikiran melakukan reshuffle, spekulasi muncul. Siapa kira-kira menteri yang memang perlu diganti? Dan salah satu nama yang kemudian muncul di publik, Mas Kodari, yang paling kencang nama yang disebutkan Menteri Kesehatan. Iya, pasti Pak Terawan ya. Pertama karena memang pidato Pak Jokowi itu entah kenapa kameranya itu ketika Pak Jokowi lagi marah-marah itu ke Pak Terawan gitu. Itu pertama. Yang kedua tentu saja kalau kita bicara masalah COVID, penanggung jawab utamanya adalah Menteri Kesehatan. Yang ketiga, lepas dari pandangan-pandangan medis Pak Terawan dan beliau berhak untuk itu, memang dalam situasi sekarang ketika kita mengatakan bahwa COVID ini adalah sebuah persoalan yang sangat serius, semua komen-komen beliau di awal itu kan seperti kita dengar tadi kan mengatakan bahwa ini biasa gitu, nggak usah dilebih-lebihkan begitu. Jadi ya setelah itu Pak Terawan kan relatif hilang dari peredaran. Kita tidak mendengarkan kutipan-kutipan yang lain. Tadi kutipan dari Mata Najwa kan berhenti di bulan Maret. Iya. Ada bulan April, bulan Mei. Jadi spekulasi bahwa Pak Terawan adalah orang yang akan diganti sesuatu yang menurut saya cukup realistis ya. Karena sekali lagi persoalan serapan anggaran yang kurang ini bisa jadi memang duitnya nggak ada, yang tanggung jawabnya tak duit, nggak mau nyetak duit. Atau memang duitnya ada tapi nggak mau dikeluarin gitu, tapi bisa juga memang menterinya kurang bekerja keras untuk menekan birokrasi agar pekerjaan menjadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya Pak Muldoko mengatakan memang birokrasi kita panjang, urutannya panjang dan seterusnya, menurut saya justru itulah poin yang sedang ditunjuk oleh Pak Jokowi sekarang ini. Kenapa Anda masih menggunakan prosedur normal di era extraordinary seperti sekarang ini. Gitu. Jadi wajar kalau spekulasi itu muncul dan wajar kalaupun spekulasi itu berbuah kenyataan. Iya, dan sebetulnya paling bagus acara ini kalau bisa menghadirkan Pak Terawan. Jangan Pak Abdul Halim dan Pak Cahyokumolo, itu dua menteri extraordinary, nggak akan diganti. Iya, yang satu kakaknya ketua umum PKB, yang satu mantan sekjennya Bu Mega, nggak akan diganti itu. Jadi ketika mereka diwawancara, wawancaranya datar. Coba wawancara Pak Terawan di sini. Pak Terawan berkali-kali sudah diundang ke Mata Najwa. Halo Pak Terawan, mungkin malam ini juga nonton lagi. Tidak bosan-bosannya saya mengundang Bapak untuk hadir ke Mata Najwa. Surat undangan kami sudah kirimkan berkali-kali. Mungkin minggu depan ya Pak ya, saya akan kirimkan undangannya lagi. Selamat malam Pak Terawan. Mas Arief, wajar kalau kemudian spekulasi itu mengarah ke Menteri Kesehatan karena memang yang kita hadapi saat ini? Kalau saya sih melihatnya Pak Joko Widodo itu bicaranya keseluruhan. Hanya tidak tertuju ke... Anda anteng sekali malam ini Mas Arief. Bukan, maksud saya itu hanya sebagai contoh soal aja Pak Terawan. Dan saya nggak yakin Pak Terawan akan terpental dari kabinet. Kenapa? Ya apapun ya kan, COVID ini kan sesuatu yang baru yang harus ditangani oleh... Nggak ada kita punya pengalaman menangani pandemi ini. Artinya semua pasti panik. Ya kan? Karena itu inilah pentingnya Pak Joko Widodo memotivasi. Walaupun kata orang dia marah. Tapi saya melihat dia tidak marah. Saya tambahkan satu lagi, karena beliau representasi dari Partai TNI.
bukan masalah partai TNI atau apa ya. Tapi Begitu, saya Pak Mul. melihatnya TNI ada. ya sejauh ini kan gini loh. COVID ini kan sekarang ada gugus tugasnya. Iya. Tidak langsung di Pak Terawan kan. Jadi menurut Anda kinerja Pak Terawan masih di atas rata-rata? Masih di atas rata-rata. Kalau saya melihat tadi PPNI itu bicara seperti itu kan melihat bahwa birokrasi lama yang belum mau merubah ke arah yang bukan normal ya. Dan bukankah seharusnya tugas menteri seperti saya mengutip Pak Jokowi melakukan langkah-langkah extraordinary? Kan gini loh Mbak, ini kan kalau di dalam pesawat ya, kalau di istilah penerbangan ya, ini ada emergency tiba-tiba gitu loh. Jadi semuanya seharusnya memang prepare ya, tetapi ada yang tidak prepare well done ke bawahnya ya. Nah ini persoalannya mungkin di Departemen Kesehatan seperti itu kan. Jadi tidak bisa semerta-merta dikatakan ini kesalahan Pak Terawan. Ini kan kabinet baru berjalan berapa bulan sih? 8 bulan. 8 bulan kan, kejadian itu di Januari kan. Sampai akhirnya ke Maret kita lockdown gitu kan. Artinya saya lihat Menteri Kesehatan sudah bekerja cukup baik kalau saya melihat seperti ini. Dengan keadaan birokrasi yang lama yang belum merasa atau menyamakan perasaannya dengan yang di pusat. Pak Muldoko, KSP apakah melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri ini untuk kemudian menjadi masukan ke Pak Jokowi? Yang pertama saya tidak mau melampaui apa yang dipikirkan oleh Presiden. Ya. Karena itu hak prerogatif beliau ya. Tapi salah satu tugas dari Kepala Staf Presiden adalah kalau terjadi bottlenecking kita yang gebukin semuanya itu. Jadi kita gempur lah itu kalau ada bottlenecking. Anda kita menggempur selalu monitor terhadap apa itu proyek-proyek nasional strategis dan yang ketiga itu meyakinkan atau memastikan bahwa tidak aja terdeliver, tapi bagaimana kebijakan Presiden itu betul-betul kita yakinkan di lapangan. Bottleneckingnya ada di Kementerian Kesehatan, Pak? Ya, hampir semua kementerian ada bottleneck. Ya. Jadi digempur semua? Tapi persoalannya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa mengkomunikasikan dengan semua pihak dengan baik. Karena memang persoalan koordinasi itu mudah sekali diucapkan, tapi tidak begitu mudah untuk dilakukan. Sehingga tugas kami adalah bagaimana kalau terjadi dispute antar dua kementerian atau dua menteri koordinator ini kami yang bisa mengkomunikasikan dengan baik. Bicara soal kinerja Kementerian Kesehatan, pertanyaan itu spesifik saya ajukan ke Presiden Jokowi ketika Mata Najwa mendapat kesempatan untuk wawancara eksklusif. Ini dia jawaban Pak Jokowi pada bulan April lalu ketika saya tanya bagaimana kinerja anak buahnya Menteri Terawan. Bagaimana penilaian Bapak atas kinerja Menteri Kesehatan Pak Terawan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan masyarakat ada yang kecewa ya saya itu wajar. Yang ditangani oleh Menteri Kesehatan itu kan juga bukan hanya urusan COVID. Ada juga yang lain misalnya demam berdarah yang juga baru ramai di beberapa provinsi. Tetapi untuk urusan COVID kan sudah dihandle oleh gugus tugas COVID. Dan saya melihat Dr. Terawan sudah bekerja sangat keras. Ya, bekerja sangat keras itu dinilai oleh Presiden Jokowi pada bulan April lalu. Bang Fahri, apakah Anda setuju ini memang waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja menteri termasuk kemungkinan untuk reshuffle memang waktunya pas? Ada waktu bagi Presiden untuk bertanya kepada para pembantunya, kita ini mau mengakhiri COVID ini dengan cara apa gitu. Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita ini akan berakhir gitu. Jadi jangan kita ini seperti dicemplungkan dalam frustrasi yang sebenarnya tidak ada desainnya. Karena angka-angka naik turun ya. Ya kita nggak boleh excuse dengan mengatakan Amerika aja begitu. Ya memang Amerika itu lagi hancur-hancuran karena koordinasi antara testing dengan penanganannya itu di sebuah kontinen itu setengah mati susahnya di negara yang mendewa-dewakan kebebasan gitu. Kalau kita ini kan diuntungkan oleh dua fakta yang luar biasa. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua adalah kita sudah punya otonomi daerah gitu. Sehingga di atas kertas sebenarnya dalam pikiran saya paling tidak
Indonesia bisa mengurung COVID itu sampai selesai, sampai tidak ada. Bang Fahri, nah ini diajukan dulu. Jadi Pak Terawan yang 2 bulan terakhir tadi kata Kodari nggak bicara, ya ngomong sekarang karena ini tanggung jawab dia untuk mengatakan kita sudah sampai di sini dan kita akan sampai di sana. Dan begini cara kita mengakhiri ini karena secara sektoral memang itu tanggung jawab dia. Kembali ke pertanyaan saya, jadi ya apakah ini waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja termasuk melakukan perombakan kabinet? Presiden tuh begini ya, saya terus terang di samping bahwa presiden punya hak prerogatif untuk mengganti siapapun yang dia mau. Tapi itu di dalam undang-undang kan secara khusus mengatakan bahwa menteri adalah bukan pejabat tinggi biasa, itu disebutnya begitu. Itu artinya presiden itu tidak boleh gampang mengangkat menteri dan pada saat yang bersamaan juga tidak boleh gampang menurunkannya. Sebab ini istilah reshuffle itu sebenarnya tidak ada dalam presidensialisme. Itu sebenarnya istilah di dalam parlamentarisme ketika di antara member of parliament itu bisa bergantian dia juga sebagai anggota kabinet gitu. Nah di dalam presidensialisme kita tidak. Itulah sebabnya perlu kehati-hatian milih orang dari awal. Karena orang ini kita harus asumsikan tidak akan kita ganti sampai ujung gitu loh. Tetapi kalau presiden mau membuat evaluasi, tolong bikin evaluasinya yang komprehensif, yang serius gitu. Jangan karena dititipin, tadi kata Kodari kan ada menteri-menteri itu kalau saya mengkategorikannya ada 3 Pak Kodari. Yang pertama itu saya katakan menteri yang ada dalam comfort zone. Jadi ini orang yang kira-kira wajahnya buat oleh presiden tuh senang lihatnya gitu loh. Oke, sebut nama dong siapa? Dan dia ini bisa. Bang Fahri harus konkret dong, sebut nama. Jadi dia bisa menjadi sasaran maki-maki kalau presiden lagi marah sendiri gitu, kira-kira gitu. Siapakah dia? Ya kita. Kalau gitu kita break dulu, kita break dulu. Setelah break saya akan coba bujuk supaya mau menyebut nama, biar konkret malam ini. Setelah pariwara tetap di sini. Bisa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Kita berbincang soal bagaimana jengkelnya Presiden Jokowi. Ada apa di balik kejengkelan itu dan apakah memang ancaman Pak Jokowi untuk mereshuffle atau merombak kabinet akan segera terwujud dalam hari-hari ke depan. Yang jelas tadi Bang Fahri sudah mengidentifikasi minimal ada 3 kategori menteri katanya. Yang pertama yang comfort zone, yaitu siapakah dia? Ya saya nggak mau nyebut, tapi ini ada orang yang kayaknya fungsinya itu memelihara emosi presiden begitulah. Jadi orang ini kalau presiden tuh marah itu ya marahnya ke dia lah kira-kira gitu. Gak tahu tiba-tiba kemarin tuh agak blong begitu kan. Itu kategori pertama, ini orang sedikit. Yang kedua ini adalah orang profesional. Terus terang saja kesalahan presiden di awal adalah mengentertain opini menteri baru, milenial dan sebagainya. Itu saya kira itu keliru itu. Dengan segala maaf orang-orang yang tadinya dianggap ya, wah dia cemerlang di sana, dia hebat perusahaan ini beda dunianya ya, dan karena itulah kemudian akhirnya kelihatan juga menjadi kelas ringan gitu. Nah yang terakhir ini yang tadi saudara Kodari katakan, titipan, kayaknya ini yang agak mayoritas di sana gitu. Dan itu yang saya sebenarnya ingin bersihkan dari pengertian kita tentang presidensialisme. Presiden tidak punya titipan, tidak boleh ada titipan. Sumpah dan loyalitas menteri itu hanya kepada presiden. Inilah yang kira-kira dari dulu kita mendengarkan orang bilang ketika negara memanggil saya, partai dan segala macam itu saya lupakan karena saya harus mengabdi kepada negara. Begitulah kita memperlakukan menteri-menteri itu, karena itulah presiden tidak boleh misfeeling tentang seorang menteri itu adalah 100% anak buah dia gitu loh. Oke, jadi kalau sekarang mengevaluasi yang harus dievaluasi yang paling banyak yang titipan tadi. Bebas saja, dia punya hak ya untuk memilih putra-putri terbaik bangsa ini kalau dia mau ganti orang. Tapi jangan lagi-lagi nanti gantiannya itu dari titipan yang satu ke titipan yang lain. Dan dia ternyata nggak punya kata putus di situ. Nanti ngomel lagi, masa ganti menteri kayak ganti klerek gitu kan, nggak boleh begitu. Bagaimana Mas Arief? Karena saya ingat dari November 2019 Anda sudah bilang tahun depan tuh pasti akan di-reshuffle. Apakah memang karena sejak awal Anda melihat komposisi kabinet ini jauh dari ideal? Dari awal pembentukannya kan waktu tanggal 25 Oktober ya 2019 itu saya sudah mengingatkan ya bahwa menteri-menteri itu jangan banyak bermedsos dan bervlog ria, tetapi harus mengambil hari-hari tindakan.
Karena apa? Saya katakan di situ bahwa 2 tahun ke depan kita akan menghadapi zaman kegelapan atau kelebendu, yaitu di dunia yang juga kena di Indonesia. Ya, tanggal November saya bicara lagi bahwa tahun depan pasti akan ada reshuffle besar-besaran. Ya, karena memang saya melihatnya komposisi kabinetnya ini bukan the dream team. Ya, artinya sedangkan masalah yang akan kita lewati ini adalah sangat berat. Oke, jadi 25 Oktober. Jadi kalau Anda memberi nasihat ke Presiden Jokowi, setelah sekarang Presiden Jokowi mengatakan memikirkan untuk merombak kabinet, siapa yang akan Anda nasihat? Siapa yang menurut Anda memang harus dikeluarkan dari kabinet? Ya, saya sih nggak bisa menilai ya, artinya ya, itu kan kembali lagi kepada Pak Joko Widodo dan publik ya. Artinya menilai siapa. Anda kan bagian dari publik, kalau tidak mau dibilang ini. Ya, artinya penilaian Anda? Artinya gini loh, nggak sah juga kalau saya bicara karena kan ada 2 orang dari partai saya yang duduk di dalam kabinet tersebut. Artinya kalau saya nanti menilai ini harus di-reshuffle loh, kok tempat kamu nggak di-reshuffle juga kamu sarankan. Padahal sebetulnya menurut Anda wajar di-reshuffle 2 orang kader Gerindra? Ya bukan itu ya, maksud saya tidak akan menilai gitu kan. Artinya biarkan Pak Joko Widodo yang memberikan penilaian siapa-siapa saja yang akan di-reshuffle. Oke. Nah, terserah kan bisa melihat, publik bisa melihat, apalagi bicara tadi tentang bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi jalan lah. Ya sudah, dilihat aja siapa-siapa yang menghambat pertumbuhan ekonomi ini tidak berjalan, terus bantuan sosial tidak berjalan, terus masalah kesehatan tidak firm, social security tidak firm. Nah, silakan menilai. Mas Kodari, ketika kemudian itu disampaikan ke publik, ancaman reshuffle itu, ketika kemudian ini justru menimbulkan spekulasi, itu niatannya apa? Untuk menyiapkan publik bahwa ya akan ada perombakan, untuk mengirimkan warning ke partai-partai politik, atau untuk apa sebetulnya? Karena kan kalau mau... Semuanya saya kira, jadi saya kira lagi-lagi ya Bang Fahri lagi enak berbicara karena beliau partai baru ya, sehingga kemudian mengatakan ya presiden harus tidak boleh dipengaruhi oleh partai politik, ya nggak bisa lah, karena walau bagaimanapun kebijakan dan keputusan pemerintah dalam hal ini presiden memerlukan juga dukungan DPR, dan DPR itu adalah partai politik. Sebuah realita pernah terjadi, ada orang mau jadi menteri, tidak jadi menteri gara-gara kalau orang itu masuk ke dalam kabinet maka menteri-menteri yang lain akan ditarik. Garis miring, dukungan partai politik tersebut akan ditarik begitu. Itu suatu realita politik yang tidak bisa diabaikan sama sekali. Jadi saya kira Pak Jokowi juga sedang mengatakan atau sedang mengirim pesan kepada partai politik, minta tolong ya. Minta tolong itu setingkat di atas minta tolong. Minta tolong agar kalau partai politik kirim orang, kirimlah yang betul-betul memenuhi persyaratan profesional. Pada hari ini saya kira kita berhadapan dengan sebuah dilema. Siapapun presiden menghadapi dilema. Antara 1, dukungan politik, dan 2, profesionalisme. Idealnya dukungan politik dan profesionalisme itu seimbang, begitu loh. Jangan sampai terjadi dukungan politiknya kuat, profesionalismenya lemah, atau profesionalismenya kuat tapi dukungan politiknya tidak ada. Itu repot. Begitu. Ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan saya mempertaruhkan reputasi politik saya, itu apa maksudnya? Reputasi politik seperti apa yang sedang berusaha dijaga? Pak Jokowi kan sudah mempertaruhkan reputasi politiknya dengan mengeluarkan Perpu ya, yang di dalamnya pertama melakukan realokasi, 2, refocusing ya. Bahkan anggarannya Pak Prabowo itu kan yang paling besar ditarik untuk urusan Covid ini. Anggaran pemerintah daerah juga diminta direfocusing. Dan yang terpenting dan terbesar adalah bagaimana Pak Jokowi membuat dalam Perpu itu ada pasal bahwa pejabat negara dijamin tidak akan mengalami proses kriminalisasi. Saya melihat Pak Jokowi itu ingin mengatakan saya sudah memberikan jaminan kepada Anda, dan karena jaminan itu saya diserang, bahkan sekarang kalau tidak salah Pak Muldoko ya, ada judicial review begitu, dihujat, tapi kok Anda tidak berani juga mengambil keputusan. Saya kira Pak Jokowi ini sedang mengatakan kalau lebih eksplisit lagi, tolong menteri atau pejabat yang tidak berani tanggung jawab, Anda mundur saja gitu loh. Dan saya mau nambahkan, semua yang mobilnya itu ada RI berapa tuh? RI 5, 6, Pak Muldoko berapa? RI berapa? 19. RI 19, RI 78, RI berapa itu? Itu tolong Anda berani bertanggung jawab dan mengambil keputusan. Kalau Anda memang harus cetak duit. Loh ini orang kalau nggak dibantu sosial mati, kalau nggak stimulus ekonomi nggak bergerak ekonominya gitu. Kalau nggak berani melakukan apa yang harus dilakukan, mundur saja. Saya kira itu yang ingin dikatakan oleh presiden, dan saya yakin ya bahwa
reshuffle ini akan terjadi dan itu akan dipengaruhi oleh COVID. Nah, COVID itu urusan kesehatan, urusan bantuan sosial, urusan stimulus ekonomi. Jadi kalau ditanya menterinya apa, saya tidak tahu namanya, tidak bisa sebut orangnya, tetapi pos-posnya terkait dengan kesehatan, bantuan sosial, stimulus ekonomi, waspadalah. Dan apakah ketika masih akan tersandera dengan partai politik walaupun sudah diberikan warning, seberapa keras kemudian warning ini akan berhasil membuat partai-partai politik tidak manuver? Itu jawabannya post factum. Saya pikir sih udah itu jawabannya nanti. Karena ini udah terakhir bagi dia menjabat. Jadi gini, kalau menurut saya sudah tidak tersandera lagi. Tidak tersandera. Presiden ini kan gini, ya tadi satu presiden ini adalah periode terakhir. Yang kedua, presiden memang menyusun kabinet biasa. Setelah itulah muncul krisis. Jadi presiden harus bisa mentransform kabinetnya ini dari kabinet biasa, ada yang bilang kabinet pesta, tapi saya bilang kabinet biasa aja, kepada kabinet krisis. Protokol-protokol krisis dalam pengelolaan kabinet itu harus betul-betul real. Tapi sekaligus memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia melakukan overhaul, sesuatu yang jarang kita lakukan. Misalnya investasi besar di bidang kesehatan sekarang, kenapa nggak betul-betul dipakai untuk memperbaiki seluruh infrastruktur dalam sistem kesehatan kita secara menyeluruh. Saya katakan misalnya puskesmas. Kita ini punya 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.000 kecamatan, 8.000 kelurahan, 74.957 desa. Dan di setiap kecamatan itu semuanya ada puskesmas, ada beberapa provinsi yang tidak di setiap kecamatan, bahkan di setiap desa kayak DKI itu ada 264 puskesmas. Puskesmas inilah yang seharusnya ditingkatkan kapasitasnya. Salah satunya saya usulkan adalah supaya alat PCR itu, saya sudah banyak baca searching di internet itu, cuman 1 miliar kok setiap kecamatan. Kalau ada 10.000 puskesmas di Indonesia, belanja cuma 10 triliun. Untuk mengequip seluruh puskesmas kita dengan alat deteksi. Sekarang ini kan para ilmuwan mengatakan under the skin surveillance. Jadi sekarang memantau manusia itu dari apa isi darahnya, dari apa isi dahaknya, dari apa isi kencingnya. Itu kan semua memerlukan lab. Jadi ini waktunya bangsa Indonesia melengkapi kecamatan-kecamatan dengan puskesmas yang ada labnya. Sehingga orang tidak lagi periksa lab itu ke kabupaten, periksa lab itu ke provinsi. Ini waktu sebenarnya gitu loh. Nah, krisis inilah yang harus diidentifikasi supaya orang bekerja dengan protokol krisis. Itu yang saya harapkan gitu. Saya pikir itu sudah disampaikan oleh Presiden di sidang kabinet ya. Ini sebuah saat yang sangat tepat untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang kesehatan. Baik melihat SDM-nya, jumlah dokter yang tidak sebanding dengan jumlah populasi Indonesia, ini juga menjadi perhatian serius pemerintah ya. Berikutnya tadi tuh bagaimana mengoptimalisasi dan strengthen, memberikan penguatan terhadap puskesmas itu juga itu sudah dipikirkan oleh pemerintah ya. Benar apa yang dikatakan oleh Bang Fahri tadi, saat yang sangat tepat bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi. Kalau menurut saya bukan hanya dalam bidang kesehatan. Inilah dengan COVID terjadi perubahan ekonomi. Dampak ekonominya, artinya saatnya kita merubah haluan ekonomi. Kita akan ini yang paling penting. Ya kan kenapa? Gimana cara sekarang kita sudah berpikir sendiri-sendiri nih negara-negara lain. Ya artinya kita harus merubah haluan kita. Bagaimana pada saat krisis kita tidak berhubungan dengan negara lain, bagaimana kita mengontrol ekonominya. Itu yang paling penting, yaitu merubah haluan ekonomi kita. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.
Ya, bagaimana agar teriakan, kemarahan, kejengkelan Presiden Jokowi berbuah sesuatu yang real, tidak hanya sebatas drama yang diperbincangkan dan tidak hanya sebatas kegaduhan politik belaka. Bagaimana memastikan bahwa ini ada something good is going to come up from this di tengah krisis ini, Mas Kodari? Sulit memang untuk memastikan dia. Menurut saya begini sebetulnya, kunci berhadapan dengan COVID ini adalah kemampuan manajerial dan teknokrasi. Jadi pada akhirnya kita tidak lagi berbicara mengenai retorika atau kepemimpinan yang bersifat normatif. Menurut saya belajar dari pengalaman beberapa kasus ya, misalnya seperti kartu prakerja misalnya. Kartu prakerja itu seharusnya menjadi salah satu senjata utama Pak Jokowi dalam menghadapi COVID ya, terutama untuk menghadapi krisis sosial begitu. Nah, tetapi yang terjadi kan justru kartu prakerja itu menjadi beban politik baru sampai dievaluasi oleh KPK. Nah, kenapa kartu prakerja gagal menjadi senjata Pak Jokowi dalam mengurus COVID? Karena terjadi kegagalan untuk melihat perspektif kartu prakerja dalam situasi normal, dalam menjadi situasi tidak normal begitu. Kalau saya yang ngurusnya, yang menteri yang mengurusnya, saya akan membagi pengangguran itu dalam dua kategori, pengangguran lama yang membutuhkan training dan pengangguran yang baru yang kita tahu tidak membutuhkan training. Jadi pengangguran baru itu ya dikasih saja bantuan sosial. Yang kedua misalnya transisi menuju normal baru. Ya, yang pertama lahir atau muncul di masyarakat adalah tanggal begitu. Harusnya konsep dulu normal baru itu apa. Lalu kemudian ada simulasinya, ada uji cobanya. Nah, ini yang melakukan uji coba itu juga harusnya tim, jangan Pak Jokowi. Itu yang saya sebut sebagai nyuruh komandan masuk ke dalam lapangan ranjau. Keterlaluan begitu loh. Harusnya kalau lapangannya sudah jelas, simulasinya sudah berhasil, lalu kemudian diresmikan baru kemudian presiden datang. Jadi hemat saya ya Pak Jokowi harus lebih cermat dalam menyeleksi orang, harus yang punya kemampuan manajerial, organisasi dan teknokrasi yang bagus begitu. Bang Fahri, kemampuan untuk membangun optimisme publik, bagaimana di tengah krisis malah harus saling percaya, saling kolaborasi, itu kan sesungguhnya yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis. Tetapi kemudian ketika muncul spekulasi reshuffle, pasar akan wait and see, menteri-menteri pasti ada deg-degannya untuk mengambil kebijakan, parpol juga mulai gaduh. Jadi sebetulnya ini bisa saja jadi kontraproduktif? Ya, itu yang saya bilang. Presiden itu harus mengidentifikasi seluruh kekuatan yang dia punya. Karena dia memimpin negara besar. Kita jangan melihat masalah ini Jakarta saja. Kita terlalu banyak bicara Jakarta. Saya belakangan suka pulang kampung tuh untuk mendeteksi efek Jakarta kepada seluruh Indonesia itu kurang sebenarnya. Kita ini terlalu banyak ngomong di sini. Padahal negara ini besar. Makanya seluruh kekuatan presiden itu harus diidentifikasi. Itu yang saya bilang, pertama penguatan dapur. Saya kira Pak Muldoko perlu mendiskusikan itu supaya dapur ini adalah penting sekali bagi presiden. Yang kedua operator, ya para menteri ini harus betul-betul berpengalaman untuk membaca abjad persoalan dari A sampai Z, dia menyelesaikannya. Yang ketiga yang dulu saya nggak katakan, sekarang saya katakan, presiden itu perlu teman ngomong yang tenang. Orang-orang yang ada dalam comfort zone presiden, tapi bisa bicara apa adanya kepada presiden. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, apakah bisa melakukan fungsi itu? Kan fungsinya Pak Kiai Ma'ruf, ya kan. Jangan dia, bahkan saya ada usul Pak Muldoko, tolonglah kosongkan itu kantor Istana Wapres itu, pindahkan Pak Ma'ruf itu ke kantornya Pak Jokowi. Ini setting lama, setting order baru itu salah itu. Kok wakil presiden dikasih istana khusus, pindah dia itu anak buahnya presiden, dia ngantor di kantornya presiden supaya tiap hari bisa ngomong sama presiden. Beliau orang tua yang senior, ketua majelis ulama, bisa memberikan ketenangan kepada Pak Presiden supaya jangan ikut kepada kebijakan-kebijakan yang menyebabkan presiden berpihak dalam konflik. Kayak kemarin itu kasus HIP dan sebagainya itu harusnya presiden tidak usah ikut. Yang terakhir saya mohon maaf ya, ini soal penjuru bicaraan. Kita tahu Pak Jokowi itu kalau ngomong itu ya dia nggak bisa mengentertain orang lah, ya kan. Tetapi karenanya lah kemudian pengambil alihan penjuru bicaraan yang mengarah kepada bangsa bersatu, bangsa tenang, bangsa optimis, tahu apa yang kita lakukan, negara ini sedang ngapain, itulah yang harus dicari. Saya kira sumber dayanya banyak gitu. Sudah saya jadi kira gubernur DKI. Bagaimana Pak Muldoko? Masukan-masukan tadi. Ya, saya pikir saatnya sekarang itu kita menuju sharing pain ya. Kita merasa kalau sakit merasakan gitu loh. Jangan bisanya hanya melihat
orang dari sisi yang salah, dari sisi yang jelek, dan seterusnya. Saatnya kita bersatu dalam menghadapi common enemy ini. Ini COVID ini adalah sebuah common enemy, musuh bersama. Kalau kita bersatu bisa selesai dengan cepat. Tapi kalau kuncinya hanya saling menyalahkan, repot kita. Yang kedua, saya melihat Pak Jokowi dalam leadership-nya itu sangat baik ya. Sama dengan kalau saya membayangkan sama dengan militer. Ya. Dalam keadaan yang krisis itu ada 3 kunci dalam mensikapi situasi. Yang pertama adalah kehadiran komandan, kehadiran panglima. Pak Jokowi adalah seorang panglima yang asli. Bayangkan di Jawa Timur, di Surabaya, dalam keadaan yang merah, beliau ingin memberikan motivasi kepada pasukan komandan yang di bawah. Datang ke sana. Untuk apa? Untuk memobilisasi semangat. Oke. Ya. Yang kedua, bagaimana mengarahkan senjata bantuan kalau dalam militer ya. Ini semua kekuatan diberikan bantuan untuk bantuan sosial. Ini sebuah upaya yang luar biasa. Nah, yang ketiga ini. Yang ketiga adalah pengerahan kekuatan cadangan. Ini jangan sampai terjadi kan. Jadi ini senjata yang masih disimpan, jangan sampai kekuatan cadangan dikeluarkan. Terjadi gitu. Jadi semuanya saya pikir menteri setelah ada semangat baru dari Pak Presiden kemarin ya. Ini gaya seorang pemimpin bagaimana memberikan saya katakan strategi menyuntikkan energi baru kepada unsur-unsur pimpinan di bawahnya, para menteri. Saya pikir kemarin terjadi itu. Nah, setelah ini saya yakin para menteri akan bekerja lebih optimum lagi. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf waktunya sudah habis Mas Arief, tapi terima kasih banyak. Saya cuma mau lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak sudah hadir Mas Arief. Pak Muldoko terima kasih sudah hadir. Bang Fahri, Mas Kodari. Pemerintah begitu. Terima kasih sudah hadir. Gerindra partai pemerintah sekarang. Salam buat Pak Prabowo ya. Saya tunggu juga di Mata Najwa Mas Arief. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam dan sampai jumpa. Dibandingkan catur, jelas politik lebih mengejutkan. Langkah menentukan kerap tak tampak di atas papan. Bermain dengan simbol dan ekspresi menjadi hal lumrah, menebar gelagat yang tak bisa ditangkap dengan mudah. Kadang politik seperti permainan saling menerka, menunggu atau bergerak sangat ditentukan gejala. Asalkan tahu kapan saatnya bertindak dengan sigap, situasi kadang tak bisa menunggu mereka yang lambat. Apalagi di momen genting yang membutuhkan kecepatan, drama-drama tak penting mesti selekasnya ditepikan. Jangan sampai politik menjelma seperti sandiwara, urusan publik melampaui permainan peran belaka. Negara harus bisa mendatangkan banyak kemaslahatan lewat keterampilan dalam seni mengambil keputusan. Siapa yang memandu bangsa melewati kesuraman, sudah pasti akan dikenang sebagai negarawan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.